있었던 게 하나 있었지. 그해 여름은 우리의 것이었다. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan notif seperti itu, bukan? Atau kalian pernah mendapatkan notif seperti itu? Atau jangan-jangan pernah mendapatkan notif kayak gini? Menurut kalian, apakah penggunaan bahasa atau notifikasi seperti tadi itu apakah sudah benar? Kalau belum, coba deh simak video ini baik-baik. Setiap hari jutaan orang Indonesia menggunakan media sosial, mulai dari mengunggah aktivitas sehari-hari, bahkan sampai curhat. Semua itu lewat layar kecil yang ada di tangan kalian. Tapi, apa kabar dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional negara Indonesia yang membuat alat komunikasi simbolik yang bersifat arbitrer dan konvensional untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipahami sebagai sistem yang dinamis, alat pemersatu bangsa, lambang kebanggaan nasional, dan media untuk membanggakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda itu juga dari faktor media sosial, cenderung membuat gaya bahasa kita berubah, mulai dari penggunaan singkatan, campur kode, hingga emoji, bahkan bahasa gaul menjadi makanan keseharian kita. Tapi, apakah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Belum tentu. Pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda itu banyak dijumpai di kalangan remaja, seperti SMP dan SMA. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja sadar akan pentingnya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tapi ketika di media sosial, mereka lebih nyaman menggunakan bahasa santai dan informal. Tapi jangan salah, di sekolah dan ujian mereka tetap menggunakan bahasa yang baku. Ini menjadi bukti bahwa mereka adaptif, tahu kapan harus menggunakan bahasa formal dan kapan harus menggunakan bahasa yang santai. Ada banyak fenomena baru seperti campur kode, variasi ejaan, emoji jadi simbol perasaan. Bahkan kata-kata baru ini dapat dikatakan bahwasannya media sosial itu laboratorium bahasa, tempat bahasa Indonesia berkembang, berubah, bahkan memperkaya kosakata melalui proses serapan dan kreasi. Tapi di sisi lain struktur kalimat jadi sering rusak, subjeknya hilang, predikatnya tidak jelas, yang menjadikan maknanya ambigu. Melihat fenomena ini, pasti ada jalan keluarnya. Jadi kita harus memberikan solusi atau kunci yang tepat untuk penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, peran pendidikan dan sekolah. Kedua, pemanfaatan media digital dan kreatif. Yang ketiga, peran keluarga dan lingkungan sosial. Keempat, kebijakan dan kampanye publik. Nah, itu dia. Jadi, mari kita seimbangkan aktif di media sosial dan 80 tahun Indonesia tetap merdeka, menggunakan bahasa bersatu, Indonesia dengan baik kuat, dan benar, dan terus melaju. serta penggunaan yang baku. 80 tahun Indonesia Karena merdeka, bahasa Indonesia bersatu, adalah jati kuat, diri kita. dan terus melaju.